Abu Nawas dan ular yang lapar. Abu Nawas berjalan di hutan yang sepi. Daun-daun bergoyang, burung berkicau, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Tiba-tiba dari balik semak muncul seekor ular besar. Ia menatap Abu Nawas dengan mata tajam, lidahnya menjulur, dan tubuhnya melingkar seperti rintangan yang menghalangi jalan. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia meletakkan sepotong roti di tanah perlahan. Kenapa kau begitu lapar, wahai ular? Katanya. Ular itu menatap, lalu merayap pelan ke roti. Abu Nawas kemudian menaruh beberapa potong sayur dan biji-bijian di dekatnya. Dalam sekejap, ular berhenti mengancam dan mulai makan dengan tenang. Abu Nawas duduk di batu dekatnya, menatap ular sambil tersenyum. Kadang makhluk yang menakutkan hanya butuh perhatian dan kebaikan. Memberi dengan bijak bisa mengubah amarah menjadi ketenangan. Gumamnya. Ular selesai makan, melingkar damai di tanah hutan. Abu Nawas bangkit, tersenyum, dan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalur setapak hutan yang sunyi. Kebaikan dan ketenangan bisa menaklukkan amarah, bahkan pada makhluk yang paling menakutkan sekalipun. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, suara teriakan aneh menarik perhatian orang-orang. Seorang dukun berdiri di atas peti kayu, menggoyang botol berasap sambil berteriak. Siapa yang sakit, datang padaku. Sekali tiup langsung sembuh. Kerumunan makin ramai. Abu Nawas berdiri di antara mereka menatap tenang. Dari wajah dukun itu, ia tahu satu hal bukan ilmu yang dijual, tapi tipu daya. Ia maju ke depan. Dukun hebat, sembuhkan aku. Katanya tenang. Dukun itu tersenyum bangga. Penyakit apa yang kau derita? Abu Nawas membuka kantongnya. Dompetku sakit parah. Setiap kali terisi, uangnya langsung lenyap. Kau pasti tahu obatnya. Kerumunan langsung tertawa. Dukun itu terdiam, wajahnya memucat. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Kalau kau bisa menyembuhkan semua penyakit, sembuhkanlah kemiskinanmu sendiri dulu. Suara pasar mendadak hening. Orang-orang saling pandang, lalu satu persatu pergi meninggalkan sang dukun yang tertunduk malu. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Penipu paling besar bukan yang menjual mantra, tapi yang menjual harapan palsu. Gunakan akal sebelum percaya, karena tak semua yang bersuara lantang punya kebenaran. Abu Nawas menjadi raja sehari. Suatu hari, raja sedang sakit kepala hebat dan tak bisa memimpin kerajaan. Para penasihat pun berkata, "Yang mulia, kita butuh raja pengganti untuk sehari saja." Raja tersenyum dan berkata, Baiklah, Abu Nawas yang akan menjadi raja hari ini. Abu Nawas terkejut, tapi langsung bersikap bijak. Setidaknya di awal. Hari pertama, ia mengadakan rapat, membagikan nasihat, dan mendengar keluhan rakyat. Semua berjalan baik, sampai ia mendapat laporan bahwa pedagang di pasar menaikkan harga sayur.